Shalom adik-adik. Wah, nggak kerasa banget hari ini kita ketemu lagi di sekolah minggu online hari ini. Tapi kok Kak Lia sendirian ya? Gak apalah, kita mulai dulu lah ya. Nanti teman-temannya Kak Lia, nanti Kak Lia panggil. Nah, adik-adik, udah bangun semuanya? Udah siap buat sekolah minggu? Oke, kalau gitu kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu, tahu nggak lagu yang itu? Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Nah, kita menyanyi lagu itu ya. Oke? Oke, mari kita nyanyikan lagu Satu Anak Tuhan. Rame banget kan sekolah minggunya. Kak Julia, temenin Kak Lia MC ya hari ini ya, mau? Oke deh. Kak sama Kak Acit, terima kasih ya. Terima kasih, Kak. Dadah dulu dong ada sama Kak Acit, dadah. Kak Natalia gimana kabarnya hari ini? Baik dan happy dong Kak. Kak Julia gimana? Wah, Kak Julia juga baik dan happy. Ada di rumah gimana kabarnya? Mereka baik dan happy juga, Kak. Kita sapa adik-adik di rumah dulu yuk. Iya, selamat datang di sekolah minggu GKI Nusuan. Kabar baik bagi kawan cilik. Nah, Kak Julia, sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa dulu yuk. Oh iya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau sekolah minggu. Berkatilah. Amin. Wah, Kak Natalia, Kenapa Kak? ruangan sekolah minggu kita hari ini beda ya? Beda kan? Kita hari ini sekolah minggunya di sekolah dong. Oh iya, ini kayak di ruang kelas. Iya. Kebetulan banget. Aku lagi kangen deh untuk datang ke sekolah, Kak. Ih, sama banget Kak Jul. Kak Lia juga kangen banget. Udah lama banget gak sekolah kan ya Kak ya? Adik-adik di rumah kangen gak sama sekolah? Hari ini kita mau sekolah minggu, tapi suasananya kayak di ruang kelas. Ih, seru banget pasti kan ya? Kak Jul punya ide. Apa tuh? Kita pakai seragam aja sekalian, Kak. Oh, ide bagus banget. Yuk kita ganti. Yuk. Tring. Wah, hari ini kita jadi siswa SMA ya, Kak. Iya, pakai baju SMA kita. Adik-adik di rumah kalau mau ikutan pakai seragam TK atau SD, boleh biar kita kayak di sekolah beneran ya, Kak ya. Seru banget ya Kak ya. Nah, untuk menambah semangat Kak Natalia, Kak Julia dan adik-adik di rumah, kita mau pujikan lagu Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Pakai gerakan ya Kak? Iya dong. Yang ada di hatiku.
bosen banget tahu Kak. Aku tuh bosen banget sekolah minggunya di rumah. Tadi waktu kita lagu pertama, waktu ada kasih sama Kak Uut, seru banget kan? Aku tuh kangen banget Kak, sekolah minggu di gereja, bareng-bareng. Nanti habis sekolah minggu kita main sepedaan di lapangan, itu aku kangen banget Kak. Nggak apa-apa, Kak. Kan memang keadaannya lagi kayak gini. Lagian sekolah minggu nggak di gereja juga nggak masalah. Kan gereja bukan tentang gedung aja, bukan tentang menara dan semuanya. Tapi Kak Jul, Kak Natalia, semuanya adalah gereja karena Tuhan ada di dalam diri kita. Oh gitu ya Kak. Jadi nggak masalah kita mau sekolah minggu di rumah untuk sementara waktu. Kak Jul punya lagu nih. Apa? Yang aku gereja, kau pun gereja. Oh iya. Kita nyanyi bareng-bareng yuk sama adik-adik. Ayo. Ayo adik-adik kita nyanyi, aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gimana Kak Natalia, udah paham belum? Ya sedikit sih Kak. Aduh, kalau kayak gitu mending kita dengerin firman dari Kak Titi aja biar kamu makin paham. Oh ya boleh. Tapi sebelumnya kita mau pujikan lagu Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah
Yulia, halo Natalia. Halo, Kak. Bagaimana kabar kalian? Baik dong. Puji Tuhan. Adik-adik di rumah kabarnya juga baik-baik saja ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi Yulia dan Natalia silahkan duduk dulu. Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Coba, Natalia dan Yulia, sikap berdoa yang baik bagaimana? Yuk, kita mau berdoa dipimpin oleh teman kita. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati bimbing kami supaya mengerti. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, Kak Titi hari ini mau mengajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Bagi adik-adik yang kelas besar, boleh membuka Alkitab dari Keluaran pasal yang ke-40 ayat 1 sampai dengan 33. Keluaran pasal 40 ayat 1 sampai 33. Nah, Natalia, Yulia, Kak Titi mau tanya, cerita minggu lalu masih ingat tidak? Masih. Ceritanya tentang seorang yang diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Namanya siapa yo? Namanya siapa? Musa. Iya benar, namanya Musa. Nah, Musa disuruh Tuhan untuk naik ke atas gunung, di Gunung Sinai. Tuhan memberi apa ya sama Musa? Oh, itu dua loh batu, iya. Dua loh batu yang berisi Isinya 10 perintah Allah. Hebat, benar. Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Tapi di Gunung Sinai, Tuhan juga menyuruh Musa untuk membangun sesuatu. Mau tahu? Dalam kitab Keluaran pasal 40 ayat 1 sampai 33, kita bisa membaca tentang Musa mendirikan kemah suci. Yuk kita lihat yuk, kemah suci itu seperti apa ya? Kita saksikan film berikut ini. Pada saat Musa ada di Gunung Sinai, Allah memberikan 10 perintah Allah. Dan Allah juga menyuruh Musa untuk membangun kemah suci. Musa taat dengan perintah Allah. Lalu ia menyampaikan perintah tersebut kepada seluruh bangsa Israel. Musa mengajak semua bangsa Israel untuk bersama-sama membangun kemah suci. Mereka pun mulai membawa emas, perak, dan tembaga, juga kain warna-warni seperti ungu muda, dan kirmizi, dan juga mereka membawa kulit domba. Ada juga yang membawa minyak, rempah-rempah, dan batu-batu permata. Kemudian bangsa Israel memulai membangun kemah suci. Orang-orang Israel berdatangan untuk memberikan apa yang mereka miliki untuk melengkapi kemah suci. Sampai akhirnya kemah suci bisa didirikan. Kemah suci didirikan tepat seperti apa yang Allah perintahkan. Kemah ini dibuat dari kain linen dan atapnya dibuat dari bulu domba. Di dalamnya terdapat pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Di ruang maha kudus ini, Allah memerintahkan mereka menaruh tabut perjanjian, meja, dan juga alat penerang, dan juga benda-benda yang lainnya. Setelah kemah suci jadi, Musa diperintah Allah untuk menguduskan kemah suci dengan memberikan minyak urapan. Dan Allah menunjuk Harun serta anak-anaknya
untuk menjadi imam di kemah suci. Musa memberkati dan menguduskan mereka dengan minyak urapan. Merekalah yang akan memimpin bangsa Israel saat beribadah kepada Allah. Kemuliaan Allah melingkupi kemah suci dengan berwujud awan pada waktu siang. Dan pada waktu malam, di dalam awan itu akan terlihat api yang menandakan penyertaan Allah. Jika awan itu naik dan meninggalkan kemah suci, bangsa Israel melanjutkan perjalanannya dan membongkar kemah itu. Dan jika awan itu berhenti, mereka pun akan ikut berhenti. Demikianlah kemah suci dibangun oleh Musa, dibantu oleh bangsa Israel sebagai tempat untuk mereka beribadah kepada Allah. Nah adik-adik, itu tadi tentang kemah suci yang dibangun oleh Musa. Adik-adik tahu tidak, kemah suci itu apa ya? Kemah suci adalah tempat bagi bangsa Israel untuk bisa datang dan menyembah Tuhan. Nah, bangsa Israel datang bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mereka juga mendengarkan firman Tuhan. Mereka mendengarkan firman yang diberikan oleh Bapak Imam. Imamnya adalah Bapak Harun dan juga anak-anak mereka. Sama seperti adik-adik saat kita datang ke gereja. Gereja adalah tempat kita untuk bersekutu bersama Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, mereka melakukannya di dalam kemah suci. Nah, sekarang Kak Titi mau tanya, Natalia, Yulia, boleh tidak ya kalau aku di gereja aku buang sampah sembarangan? Gak boleh. Tidak boleh. Terus kalau misalnya saat aku beribadah, aku lari-lari sendiri, boleh tidak ya? Gak boleh. Tidak boleh. Nah, adik-adik juga harus seperti itu. Saat aku di gereja, aku harus bersikap yang baik. Aku tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena nanti gerejaku bisa kotor. Dan aku juga harus beribadah dengan tenang, agar orang-orang di sekitarku tidak terganggu. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang Musa yang membangun kemah suci. Kita juga harus sama-sama beribadah di gereja, seperti bangsa Israel, mereka beribadah di dalam kemah suci. Tapi kan saat ini sedang pandemi ya, kita tidak bisa ke gereja. Kita disuruhnya ibadah di rumah. Tapi kita harus percaya, suatu hari kita akan sama-sama datang ke gereja lagi. Kita saat ini memang harus ibadah dari rumah. Tapi suatu hari pandemi selesai, kita akan datang ke gereja. Kita bisa sama-sama sekolah minggu lagi. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta. Dan kita bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kita. Oke, jadi aku harus percaya bahwa suatu hari pandemi ini akan selesai, akan berakhir, dan kita bisa sama-sama beribadah lagi di gereja. Coba Natalia, Yulia, gereja kita namanya apa ya? GKI Nusuan. Nah, adik-adik tetap semangat. Kita harus percaya suatu hari kita akan bersama-sama bisa sekolah minggu lagi di GKI Nusuan. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami belajar bahwa Musa mendirikan kemah suci. Dan kami juga mau bersyukur, kami bisa beribadah di gereja kami. Meskipun saat ini kami harus beribadah dari rumah, tetapi kami percaya suatu hari kami bisa beribadah kembali di gereja kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu berharap dan kami percaya bahwa pandemi akan berakhir.
Dan kami mohon Tuhan menjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, setelah kita dengerin firman dari Kak Titi, sekarang waktunya untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Ya, Persembahannya bisa dititipkan ke orang tua, nanti orang tua akan antarkan ke gereja atau melalui nomor rekening gereja atau scan barcode di layar. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau membaca ayat hafalan kita dulu ya, Kak. Oke. 1, 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 7b. Firman Tuhan berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Persembahan Jatuh. Persembahan jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Yesus. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Yesus. Persembahan jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Yesus. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Yesus. Tuhan Yesus, kami membawa persembahan ini. Berkati persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berkati dan
Yulia, Natalia, sudah tahu tentang cerita hari ini? Sudah dong. Jadi nanti kalau pandemi udah selesai, terus kita bisa ibadah di gereja, kita harus jaga sikap kita. Benar. Kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Terus kalau ibadah, kita harus memberikan sikap terbaik kita. Tetap semangat ya adik-adik. Suatu hari kita akan bertemu lagi di gereja. Nah, sekolah minggu kita udah selesai nih, Kak. Nah, kita akan ketemu lagi di sekolah minggu berikutnya. Bye-bye! Tuhan Yesus, berkala kami supaya kita jadi anak yang baik, dan juga berkala kami supaya dosa-dosa kami bisa ditebuskan sama kamu ya Tuhan, dan juga berkala kami supaya kita jadi anak yang lebih baik, dan juga terima kasih atas karena kamu. Haleluya, amin.